Di sebuah daerah terpencil yang jarang terjamah manusia, tersebar kisah-kisah mencekam yang seringkali terdengar seperti dongeng tak masuk akal. Namun, cerita-cerita itu terus hidup, membayangi kehidupan penduduk desa yang menjalaninya. Bagi sebagian besar orang luar, kisah-kisah itu hanya terdengar seperti mitos belaka, sampai mereka merasakan sendiri seramnya. Perkenalkan, namaku Randi, memulai fase baru hidupku pada awal tahun 2002. Perusahaan tempatku bekerja menugaskanku ke sebuah desa terpencil di pedalaman Sumatera. Tugasku sederhana namun menantang, mensosialisasikan berbagai produk pertanian dan perkebunan, terutama pupuk yang kami produksi, kepada para petani di desa itu. Aku harus memastikan mereka memahami cara penggunaannya sejak awal tanam hingga panen tiba. Sebagai seorang pekerja, aku tahu bahwa tugas ini tak bisa ditolak. Meskipun begitu, aku berusaha mencari sisi positif dari penugasan ini. Aku berpikir bahwa tinggal di tempat baru jauh dari hiruk-pikuk Jakarta mungkin akan membawa ketenangan yang selama ini sulit kudapatkan. Menghirup udara segar pedesaan, menikmati keheningan yang kontras dengan kebisingan kota, sepertinya bisa menjadi pengalaman menyenangkan. Aku bahkan sempat merasa tugas ini seperti sebuah pelarian dari rutinitas penuh tekanan. Namun, seperti semua hal dalam hidup, kenyataan tak selalu seindah bayangan. Begitu memulai tugas ini, aku dihadapkan ada berbagai kendala, baik yang berkaitan langsung dengan pekerjaan maupun yang di luar dugaanku. Desa tempatku bertugas terletak di dekat perbatasan Lampung dan Sumatera Selatan, masih masuk dalam wilayah administratif Sumatera Selatan. Desa ini benar-benar terpencil, berjarak sekitar 1,5 jam perjalanan dari kota kecil terdekat. Jalannya hanya dapat dilalui dengan kendaraan roda 2, itu pun membutuhkan ketangkasan. Memaksakan kendaraan roda 4 untuk masuk adalah tantangan berat, sulit, dan seringkali berujung pada kerepotan besar. Kondisi desa yang terisolasi membuatku harus mengandalkan fisik lebih dari biasanya. Untuk mencapai lokasi-lokasi tertentu, aku lebih sering berjalan kaki karena motor hanya kugunakan untuk perjalanan yang lebih jauh. Lingkungan di sini tidak memberi banyak pilihan dan aku harus cepat beradaptasi dengan semua keterbatasan ini. Selama tinggal di desa, aku menumpang di rumah salah satu penduduk, Pak Haji Ramli. Tuan rumahku adalah salah satu pemuka desa yang sangat dihormati. Ia dikenal bijaksana dan memiliki pandangan luas meskipun hidup di daerah terpencil. Pak Haji memiliki seorang anak laki-laki bernama Iwan, seorang pemuda berusia 23 tahun yang ramah dan suka membantu. Awalnya semua terasa normal, namun seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Desa ini, dengan segala keindahan dan kedamaiannya, ternyata menyimpan sisi gelap yang tak pernah kusangka sebelumnya. Aku menjalani fase hidup yang tak hanya baru, tetapi juga penuh keanehan yang mengoyak nalar. Pengalaman-pengalaman yang kualami di sini terasa seperti mimpi buruk yang sulit dipercaya. Desa ini memang seperti itu dari dulu, Mas, kata Iwan suatu malam ketika kami sedang berbincang santai di beranda rumah. Wajahnya tenang, namun ucapannya membawa hawa dingin yang tak bisa dijelaskan. Selain hasil tani dan kebun yang melimpah, desa ini juga terkenal dengan keangkerannya. Apalagi telaga yang ada di belakang sana. Kata-kata itu diucapkan dengan begitu santai, seolah ia sedang menceritakan sesuatu yang biasa saja. Aku yang mendengarnya hanya bisa terpaku. Kok kalian seperti tidak takut sama sekali ya, Wan? Apakah kalian sudah terbiasa dengan semua itu? Tanya aku, mencoba menepis rasa tidak nyaman yang perlahan merayap di pikiranku. Tidak juga, Mas, kami masih takut, jawabnya sambil tersenyum kecil nyaris tanpa beban. Tapi kami lebih memilih untuk menghindar daripada melawan hal-hal seperti itu. Pada suatu malam, suasana desa begitu sunyi. Aku dan Iwan seperti biasa duduk di beranda rumah. Di hadapan kami ada 2 cangkir kopi yang uapnya perlahan memudar, ditemani kepulan asap rokok yang mengisi udara malam dengan aroma khasnya. Malam di desa ini selalu terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dekat dengan alam.
tapi juga membawa semacam rasa asing yang sulit dijelaskan. Aku yang baru 3 bulan tinggal di desa ini mencoba memecah keheningan dengan mengajukan sebuah pertanyaan yang sejak siang tadi mengusik pikiranku. Pagi itu, saat aku sedang memberikan sosialisasi pupuk kepada para petani, aku tak sengaja mendengar percakapan yang cukup aneh. Warga membicarakan sesuatu yang terdengar ganjil, sesuatu yang sulit dipercaya. "Wan, tadi waktu di kebun, Pak Ridwan cerita kalau istrinya melihat sesosok perempuan melayang di atas telaga. Katanya saat istrinya lagi melintas di pinggir telaga itu." Kataku akhirnya mencoba memancing Iwan untuk bercerita lebih banyak. Iwan menatapku sejenak lalu tertawa kecil, namun ada sesuatu dalam tawanya yang membuatku merasakan sedikit keganjilan. "Oh, itu sudah biasa, Mas. Di desa ini cerita tentang telaga memang banyak. Tidak semuanya masuk akal, tapi memang sudah dari dulu begitu," katanya. Dari percakapan itu, aku akhirnya mengetahui bahwa di desa ini memang ada sebuah telaga. Telaga yang menurut Iwan sudah ada sejak kakeknya masih kecil, letaknya sedikit di pinggir desa, dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan semak belukar. Meski tak terlalu besar, luasnya mungkin hanya seukuran lapangan sepak bola. Namun ada satu hal yang menarik sekaligus membuatku bertanya-tanya. Telaga itu tidak hanya menjadi jalur penting bagi warga yang hendak bepergian ke desa atau kota lain, tetapi juga menjadi sumber berbagai kisah yang menyeramkan. Ketika malam tiba, hampir tidak ada penduduk yang berani melintasi jalan setapak di pinggirnya. Sebagian besar lebih memilih mengambil jalur memutar, meski jaraknya jauh lebih panjang dan memakan waktu lebih lama. Saat aku pertama kali melewati telaga itu, kesan yang kudapat justru sebaliknya. Tempat itu nampak indah dan menenangkan, meski airnya tidak terlalu jernih. Permukaannya memantulkan bayangan pepohonan di sekelilingnya, menciptakan suasana yang damai. Di pinggirannya tanaman liar dan rerumputan tumbuh dengan subur menambah kesan alami. Pada salah satu sudutnya ada dermaga kecil yang terbuat dari deretan kayu sederhana, menjorok ke tengah telaga. Entah apa fungsi aslinya, tapi beberapa kali aku duduk di sana sendirian, menikmati ketenangan sore hari setelah lelah berjalan kaki dari kebun. Namun, suasana tenang itu rupanya menyimpan misteri yang gelap. "Mas, jangan sering-sering sendirian di telaga itu," ucap Iwan padaku suatu sore dengan nada serius. Aku yang merasa heran hanya menjawab santai, "Kenapa emangnya, Wan? Tempatnya bagus loh. Tenang, indah, dan bikin rileks." "Pokoknya jangan, Mas. Takut nanti ada apa-apa," katanya dengan suara pelan. Jawabannya menggantung, tapi dari ekspresi wajahnya aku tahu arah pembicaraan ini. Iwan tampak enggan membahas lebih jauh, tapi aku mulai sadar ada sesuatu yang tak biasa tentang telaga itu. Telaga ini, sebagaimana diceritakan Iwan, sudah lama dianggap angker oleh penduduk desa. Mereka percaya banyak peristiwa aneh dan seram yang terjadi di sana, bahkan tak jarang di siang bolong. Penampakan yang sering diceritakan meliputi hantu perempuan yang melayang di atas air, anak-anak kecil berlarian di pinggiran telaga, hingga suara-suara aneh yang muncul tanpa wujud. Sebagai orang baru, aku awalnya hanya menganggap cerita-cerita itu sebagai bagian dari mitos lokal. Bagiku, desa ini adalah tempat yang eksotis dan menenangkan, berbeda jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Namun, keyakinanku mulai goyah seiring waktu. Perlahan, aku mulai merasakan sendiri keanehan-keanehan yang awalnya hanya terdengar seperti dongeng. Dari hal-hal kecil yang janggal, hingga pengalaman yang membuat bulu kuduku berdiri dan hampir membuatku kehilangan akal. Suatu sore, dalam perjalanan pulang dari salah satu perkebunan, aku berjalan kaki menyusuri jalan setapak di pinggir telaga. Matahari sudah condong ke barat, menciptakan semburat jingga di langit yang mulai redup. Meski jam baru menunjukkan pukul 5 sore, bayang-bayang panjang pepohonan dan kabut tipis yang menggantung di permukaan air membuat suasana terasa lebih gelap dari seharusnya. Langkahku pelan,
Lebih karena kelelahan setelah seharian penuh berkegiatan. Rasa lelah sudah menjalar di setiap sendi, tapi aku memaksakan diri untuk terus berjalan. Jalan setapak ini kecil, hanya cukup untuk kendaraan roda 2 atau pejalan kaki. Saat itu, seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hening yang merayap hanya dipecahkan oleh suara serangga-serangga hutan yang mulai keluar dari persembunyian. Aku menatap telaga di sebelah kanan. Tempat permukaan airnya tampak begitu tenang, nyaris tanpa gelombang. Sesekali angin sepoi-sepoi membuat riak kecil di permukaannya, seolah telaga itu bernafas perlahan. Aku menikmati keindahan ini sambil berharap perjalanan segera usai, ingin cepat sampai rumah untuk mengistirahatkan tubuh yang letih. Namun, di tengah lamunanku, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sayup-sayup telingaku menangkap suara-suara memanggil namaku. Suara itu terdengar samar, lembut, seperti bisikan yang terbawa angin. Aku spontan menghentikan langkah, menoleh ke kiri dan kanan, mencoba mencari asal suara. Pandanganku menjelajah ke setiap sudut, menyapu pepohonan di sekitar dan permukaan telaga yang mulai gelap. Tapi, sejauh mataku memandang, tak ada seorang pun di sana. Sepi, hanya suara serangga yang terus berbunyi. Melodi monoton yang mengiringi suasana. Rasa penasaran mulai menguasai pikiranku, namun karena tak menemukan apa-apa, aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan baru beberapa langkah aku berjalan, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Suara perempuan memanggil namaku dari arah telaga. Aku kembali berhenti, jantungku berdegup lebih cepat. Tapi aku masih berusaha berpikir logis. Siapa yang memanggil? Gumamku dalam hati mencoba menenangkan pikiran. Aku yakin pendengaranku tidak salah. Ada seseorang di sana, tapi siapa? Penasaran, aku memutuskan untuk mendekati telaga, menuju dermaga kecil yang biasa kudatangi. Langit semakin gelap, kabut tipis mulai menutupi sebagian permukaan air. Suasana di sekitar terasa begitu sunyi. Sambil berdiri di ujung dermaga kayu, aku mencoba memeriksa seluruh sudut telaga. Pandanganku menyapu permukaan air yang diam, tenang seperti cermin. Udara di sekitarku terasa dingin menusuk hingga ke tulang. Lama aku berdiri di sana, mengamati mencari tahu siapa atau apa yang tadi memanggil namaku. Hingga akhirnya mataku menangkap sesuatu yang aneh. Di tengah telaga, permukaan air yang tadinya tenang mulai bergelombang. Riaknya kecil, tapi cukup untuk menarik perhatianku. Seperti ada sesuatu di sana, sesuatu yang sedang bergerak, memecah keheningan air. Gelombang itu perlahan semakin besar, semakin jelas. Aku menatapnya tanpa berkedip, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Apa itu ikan kah? Ular atau hewan lainnya? Pikirku dalam hati. Gelombang itu bergerak mendekat, semakin dekat ke arahku. Dari kejauhan gerakannya terlihat pelan, nyaris tenang. Seperti sesuatu yang sengaja menyembunyikan dirinya. Dalam hati aku berharap itu hanya hewan biasa. Sesuatu yang bisa dijelaskan secara logis. Namun semakin gelap suasana, semakin sulit bagiku untuk melihat dengan jelas. Gelombang itu terus mendekat, perlahan tapi pasti, hingga akhirnya hanya beberapa meter dari tempatku berdiri, pergerakannya berhenti. Riak-riak kecil perlahan menghilang, menyisakan air yang kembali tenang, seolah-olah tidak ada apapun di sana. Aku berdiri mematung terpaku di tempat, pandanganku tertuju ke titik terakhir di mana gelombang itu terlihat. Jantungku berdegup lebih cepat, tubuhku terasa tegang. Dalam keheningan yang mencekam, aku mencoba memfokuskan pandangan, berharap bisa melihat lebih jelas. Tapi hingga saat itu, aku masih belum bisa memastikan apa yang sebenarnya ada di depanku. Tiba-tiba, waktu seolah berhenti, jantungku terasa seperti terhenti berdetak, dan napasku tertahan di tenggorokan. Mataku terpaku pada sesuatu yang kini terlihat jelas di permukaan telaga. Rasanya tubuhku membeku, tak mampu digerakkan,
meski hanya untuk sekadar mundur selangkah. Hanya pandanganku yang terus terpaku pada objek menyeramkan itu. Di sana mengambang di permukaan air yang tenang, sebuah kepala manusia dengan rambut hitam panjang tergerai ke belakang. Ia hanya kepala tanpa tubuh, tanpa anggota lainnya. Wajahnya pucat. Warnanya hampir menyatu dengan cahaya redup sore yang mulai berubah menjadi malam. Wajah itu tidak menampakkan emosi apapun, datar, tapi terasa seperti sedang menatap langsung ke arahku. Matanya kosong, tak bercahaya. Aku terpaku. Tubuhku tak mampu bergerak selama beberapa detik. Gelombang kecil yang sebelumnya mendekat, ini berhenti sepenuhnya. Dan kepala itu tetap diam, seolah-olah mengamatiku. Rasa takut perlahan menjalar dari ujung kaki hingga ubun-ubun, membuat seluruh tubuhku merinding. Aku menyadari dengan jelas bahwa apapun itu, ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan oleh logika. Setelah beberapa belas detik terjebak dalam ketakutan, akhirnya aku berhasil menguasai diri. Kakiku perlahan mundur, langkah demi langkah, mencoba menjauh dari dermaga tanpa membuat suara. Namun, rasa panik segera mengambil alih. Aku berbalik, lalu berlari sekuat tenaga, meninggalkan telaga dan kegelapan yang mengejarku dari belakang. Beberapa bulan kemudian, pada suatu malam di bulan November 2002, aku mendapati diriku duduk di pos ronda bersama Iwan dan Pak Husni. Kami duduk santai sambil berbincang, ditemani suasana malam yang sunyi. Percakapan ringan mengalir, sesekali diselingi gelak tawa Pak Husni yang khas. Aku sendiri lebih banyak menjadi pendengar, menimpali seperlunya. Sementara kedua penduduk desa ini terus bercanda dengan akrab. Pos ronda tempat kami berada berbentuk rumah panggung kecil dengan ukuran yang tak lebih dari 4 kali 4 meter. Dengan luas seperti itu, maksimal hanya bisa menampung 6 hingga 7 orang saja. Malam itu hanya kami bertiga yang bertugas, biasanya ada 5 hingga 6 orang yang bergantian berjaga. Tetapi malam itu entah kenapa, hanya kami bertiga yang hadir. Pos ini terletak di pinggiran desa, tepat di perbatasan dengan hutan dan perkebunan. Pepohonan bambu yang tumbuh rapat mengelilingi pos, menciptakan kesan bahwa kami berada di tengah-tengah kegelapan. Sebuah lampu teplok besar menggantung di tengah, menjadi satu-satunya sumber cahaya. Cahayanya temaram, cukup untuk menerangi seisi pos dan sedikit bagian luarnya. Malam itu terasa begitu sunyi. Tidak ada angin yang berhembus, membuat daun-daun bambu tetap diam tanpa gerakan. Tidak ada suara selain nyanyian serangga hutan yang kadang terdengar jauh di kejauhan. Udara yang tak bergerak menciptakan suasana hening yang hampir mencekam. Jadi bagaimana, Mas? Betah tidak tinggal di kampung kami? Pak Husni tiba-tiba bertanya, memecah keheningan. Aku tersenyum tipis lalu menjawab singkat. Saya betah, Pak, tinggal di sini. Sudah berapa lama di sini? 6 bulan apa sudah setahun? Pak Husni melanjutkan pertanyaan sambil mengangkat cangkir kopinya. Baru 7 bulan, Pak, jawabku. Tapi saya suka suasananya, masih sangat asri. Jauh berbeda dengan di kota besar. Rasanya lebih tenang di sini. Ya, beginilah desa terpencil, Mas, ujar Iwan sambil tertawa kecil. Jauh dari mana-mana, tapi lebih damai. Aku hanya mengangguk-angguk membenarkan perkataan mereka. Waktu terasa berjalan cepat. Tak terasa sudah 7 bulan lebih aku tinggal di desa ini. Sebuah pengalaman yang awalnya terasa asing, tetapi kini mulai terasa akrab. Meski dengan segala keanehannya, malam itu adalah malamku untuk berjaga, bergantian dengan warga lain. Ini bukan pengalaman pertamaku menjalani siskambling di desa ini. Sebelumnya, aku sudah beberapa kali terlibat dalam tugas ronda malam, tetapi biasanya lebih ramai. Kali ini hanya aku, Iwan, dan Pak Husni yang berjaga. Alasan kenapa yang lain tidak hadir malam itu tidak terlalu jelas. Tapi tidak apalah, karena tugas siskambling di desa ini sebenarnya tidaklah berat. Jauh dari kesan melelahkan atau berisiko. Hanya dengan membawa kentongan dan penerangan sederhana, seperti obor atau lampu senter, kami berkeliling memeriksa kondisi sekitar.
Warga desa bahkan sering berkata bahwa desa ini sudah bertahun-tahun aman dari kasus pencurian atau tindak kriminal lainnya. Sebuah desa kecil yang hidup dalam kedamaian, tentram seperti terpencil dari dunia luar. Tapi, justru keheningan itu terkadang membawa suasana yang lain. Sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa diartikan dengan logika. Aku dan Iwan duduk santai di pos ronda, membiarkan waktu bergulir pelan, sementara kami menikmati obrolan ringan. Sesekali kami membahas hal-hal sepele sambil menghabiskan segelas kopi hangat yang mulai dingin. Di sela obrolan, Iwan menoleh kepadaku. "Mas, setengah jam lagi kita kelilingnya," katanya sambil memainkan obor di tangannya. Aku mengangguk ringan sambil menyulut sebatang rokok. "Iya, tapi habisin sebatang dulu ya, Wan," jawabku santai, mencoba menunda sedikit waktu sebelum harus beranjak dari tempat nyaman ini. Jam di pos menunjukkan pukul 12 tengah malam, waktunya memulai patroli. Desa ini memang tidak luas, hanya terdiri dari beberapa puluh rumah yang tersebar dengan jarak berjauhan. Patroli biasanya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih untuk mengelilingi seluruh wilayah. Tidak terburu-buru, sekadar memastikan semuanya aman dan tidak ada hal mencurigakan yang terjadi. Tepat pukul 12:30 malam, aku dan Iwan mulai berjalan menyusuri jalan desa. Lampu senter di tanganku menyinari langkah kami, sementara Iwan membawa obor yang menyala dengan nyala api kecil yang stabil. Di desa ini, obor lebih sering digunakan sebagai penerangan karena minyak tanah jauh lebih murah dan mudah didapatkan daripada baterai untuk lampu senter. Namun, aku lebih nyaman menggunakan senter, salah satu barang yang kubawa dari Jakarta sebagai bagian dari perlengkapan kerja. Malam di desa ini selalu memiliki kesan yang berbeda, sunyinya hampir absolut, hanya sesekali dipecahkan oleh suara binatang malam yang bergaung dari arah hutan. Tidak semua suara itu bisa kukenal, beberapa seperti suara burung hantu, tapi ada juga bunyi yang asing. Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat dan perkebunan, membuat suasana malam seringkali terasa mencekam, terutama jika berjalan sendirian. Jarak antara rumah-rumah di desa ini cukup berjauhan, masing-masing tanpa pagar dengan penerangan yang sangat minim. Kegelapan mendominasi sebagian besar wilayah, menyisakan cahaya samar dari lampu-lampu minyak yang dipasang di beberapa rumah warga. Kami berjalan pelan, memastikan setiap sudut. Jarak antara rumah-rumah di desa ini cukup berjauhan, masing-masing tanpa pagar dengan penerangan yang sangat minim. Kegelapan mendominasi sebagian besar wilayah, menyisakan cahaya samar dari lampu-lampu minyak yang dipasang di beberapa rumah warga. Kami berjalan pelan, memastikan setiap sudut diperhatikan dengan seksama. Satu demi satu rumah kami lewati, dan sejauh ini semuanya tampak normal. Tidak ada tanda-tanda sesuatu yang mencurigakan. Namun, baru setengah jam berjalan, Iwan tiba-tiba berhenti dan mengerutkan wajah. "Mas, maaf nih, kok tiba-tiba aku sakit perut ya? Kita pulang dulu sebentar ya," katanya sambil memegangi perutnya. Aku menghela nafas, merasa sedikit terganggu. "Ada-ada saja kamu, Wan," jawabku sambil menunjuk ke arah musola yang tidak jauh dari tempat kami berdiri. "Mendingan ke toilet musola saja, lebih dekat daripada harus balik ke rumah." Iwan tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk setuju. Dia berlari kecil menuju musola, meninggalkan aku sendiri di depan balai desa yang letaknya sekitar 50 meter dari musola. Aku memutuskan untuk menunggu di sana, membiarkan Iwan menyelesaikan urusannya. Dari tempatku duduk, aku masih bisa melihat obor yang diletakkan Iwan di pagar depan musola. Nyala apinya terlihat kecil tapi stabil, menjadi satu-satunya tanda keberadaan Iwan di sana. Aku menyandarkan tubuh pada tiang kayu balai desa sambil menyalakan sebatang rokok, mencoba mengusir rasa kantuk yang mulai datang. Angin malam berembus pelan, dinginnya terasa menyusup ke balik musola beberapa kali. Dinginnya terasa menyusup ke balik jaket tipis yang kupakai. Waktu berlalu dengan lambat, aku melirik ke arah musola beberapa kali, memperhatikan obor yang tetap menyala di tempatnya. Tapi anehnya,
Tidak ada tanda-tanda Iwan selesai dari urusannya. Musola itu tampak sunyi, hanya obor di pagar depan yang menjadi satu-satunya bukti bahwa Iwan masih berada di sana. Aku mulai merasa gelisah. Aku menarik napas panjang, membiarkan asap rokok memenuhi paru-paruku sebelum perlahan mengembuskannya ke udara malam yang dingin. Rasanya aneh. Bagaimana sebuah kebiasaan sederhana ini bisa memberikan rasa hangat di tengah malam yang mulai menusuk kulit. Aku bersandar di tiang balai desa, membiarkan tubuhku rileks sejenak sambil menatap kosong ke arah jalanan desa yang gelap gulita. Pikiran melayang, tenggelam dalam lamunan tanpa arah. Sampai-sampai aku lupa memperhatikan musola yang tadi menjadi tempat terakhir Iwan terlihat. Beberapa menit berlalu, dan aku tersadar dari lamunanku. Aku segera menoleh ke arah musola, berharap melihat Iwan sudah selesai dengan urusannya. Namun, yang kulihat justru sesuatu yang membuat alisku berkerut. Obor yang tadi diletakkan Iwan di pagar depan musola, kini sudah tidak berada di tempatnya. Cahaya apinya terlihat bergerak perlahan menjauh dari musola. Akhirnya selesai juga. Pikirku cepat, mengira Iwan sedang berjalan kembali. Tapi sesuatu terasa aneh. Jika benar itu Iwan, kenapa cahaya obor itu justru bergerak menjauh, bukannya mendekat ke arahku? Aku berdiri, mencoba memperhatikan lebih seksama. Gerak obor itu tidak menuju balai desa, melainkan menjauh ke arah yang berlawanan. Perasaan aneh mulai merayap di pikiranku. Dengan langkah cepat, aku meninggalkan tempat dudukku, berjalan mengejar cahaya kecil itu. Senter di tangan kuarahkan ke depan, tapi cahayanya belum cukup untuk menjangkau siapapun yang membawa obor itu. Yang bisa kulihat hanyalah cahaya kecil obor di kejauhan bergoyang seirama langkah pembawanya. Langkahku semakin cepat berusaha mengejar. Namun, aku segera menyadari bahwa orang yang membawa obor itu juga berjalan dengan langkah cepat, bahkan lebih cepat dari biasanya. Aku terpaksa mempercepat langkahku, hampir berlari kecil untuk mengimbanginya. Suasana desa yang sepi membuat suara langkahku terdengar begitu jelas di telingaku sendiri. Aku sempat berpikir untuk memanggil Iwan, tapi urung kulakukan. Jika aku berteriak, suara itu bisa saja membangunkan penduduk desa yang tengah terlelap, dan aku tidak ingin membuat keributan tanpa alasan jelas. Jadi aku hanya terus mengikuti cahaya itu, berharap Iwan segera berhenti. Namun, beberapa saat kemudian, langkahku perlahan melambat ketika menyadari sesuatu yang tak biasa. Jalan setapak yang kami lewati semakin gelap, dan rumah-rumah penduduk mulai menghilang dari pandangan. Aku menoleh ke kanan dan kiri, memastikan bahwa kami sudah meninggalkan wilayah desa. Sekitarku kini hanya hutan gelap yang berdiri sunyi dihiasi oleh bayangan pepohonan yang tampak seperti sosok tinggi mengintai di kejauhan. Degup jantungku mulai terasa lebih cepat. Kemana ini? Pikirku dalam hati, mencoba meredam rasa cemas yang mulai menguasai. Langkahku terhenti sesaat, mempertimbangkan apakah aku harus kembali ke desa saja. Tapi, rasa penasaran mengambil alih. Cahaya obor itu tetap melangkah, membawa aku semakin jauh ke dalam gelap, menuju sebuah tempat yang sangat kukenal, telaga. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan pikiran yang mulai dihantui rasa takut. Telaga itu dikenal angker. Banyak cerita menyeramkan yang kudengar sejak pertama kali tiba di desa ini. Meski aku pernah melewati telaga itu di siang hari dan menganggapnya indah, malam ini rasanya berbeda. Langit gelap, udara dingin dan suasana senyap menciptakan atmosfer yang membuat bulu kuduku meremang. Namun, rasa penasaran masih lebih kuat. Kakiku terus melangkah meski hatiku berdebar keras. Cahaya obor itu akhirnya berhenti bergerak, diam di tepi telaga, seperti sedang menunggu. Dari kejauhan, aku bisa melihatnya dengan jelas. Akhirnya dia berhenti juga, pikirku sambil melangkah lebih pelan. Aku mencoba mendekat, memperhatikan dengan seksama. Dalam jarak yang semakin dekat, cahayanya terlihat semakin terang. Senterku mulai mampu menjangkau bayangan obor dan sosok yang membawanya. Langkahku melambat, nafasku semakin berat.
dan jantungku berdetak lebih kencang. Aku terus berjalan, berusaha melihat lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi. Ketika jarakku dengan sosok itu semakin dekat, hanya tinggal beberapa meter saja, langkahku tiba-tiba terhenti. Ada sesuatu yang terasa salah, sangat salah. Dalam keheningan malam, ketika hanya terdengar deru nafasku sendiri yang memburu, aku akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini coba ditepis pikiranku. Apa yang kuikuti sejak tadi bukanlah Iwan. Sosok itu yang berdiri diam di tepi telaga dengan obor menyala di tangannya, sama sekali bukan orang yang kukenal. Tubuhku seketika membeku, rasa takut menyelimuti, melumpuhkan setiap otot dan mengacaukan pikiran. Di depanku, sosok itu berdiri membelakangi, menghadap ke tengah telaga yang gelap dan sunyi. Rambut panjang tergerainya menjuntai sampai ke pinggang. Ia mengenakan baju terusan lusuh berwarna gelap yang hampir menyatu dengan bayangan malam. Dari belakang, tubuhnya tampak seperti perempuan. Namun, sesuatu tentang keberadaannya terasa salah. Ada aura mencekam yang tak bisa kujelaskan. Dalam ketegangan yang memuncak, sosok itu perlahan mulai membalikkan tubuhnya. Gerakannya sangat lambat, seperti memberi waktu bagi ketakutanku untuk berkembang menjadi teror yang sepenuhnya nyata. Tanganku yang memegang senter gemetar hebat, namun aku tetap mengarahkan cahaya ke arahnya. Ketika sosok itu sepenuhnya berbalik dan wajahnya terlihat jelas, nyaliku benar-benar runtuh. Wajah itu pucat, hampir putih di bawah cahaya bulan. Tidak ada ekspresi di sana, hanya tatapan kosong yang menghujam ke arahku. Matanya gelap, seolah menjadi lubang tanpa dasar yang menghisap keberanian siapa saja yang menatapnya. Tangannya tetap memegang obor yang menyala dengan api kecil yang berkedip-kedip. Dia hanya berdiri di sana, diam, memperhatikan dengan intensitas yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku mencoba mundur perlahan, menjauh dari sosok itu. Langkahku gemetar, seolah tanah di bawah kakiku tidak stabil. Tapi ketakutanku belum selesai. Dalam kesunyian yang hampir tak tertahankan, tiba-tiba terdengar suara tawa. Itu bukan tawa biasa, melainkan tawa tertahan yang rendah. Tawa itu membuat jantungku terasa seperti berhenti berdetak. Dan kemudian, yang lebih buruk terjadi. Sosok itu mulai bergerak maju, tapi ia tidak melangkah. Ia melayang bergerak dengan tenang, tapi pasti ke arahku. Rasa takut yang mencekik membuatku segera berbalik dan berlari sejauh mungkin. Kakiku bergerak secepat yang aku bisa, tapi rasanya seperti berlari di dalam air. Tenagaku habis, tubuhku lemas, dan setiap langkah terasa seperti perjuangan. Aku menoleh ke belakang, dan pemandangan yang kulihat membuatku hampir kehilangan akal. Sosok itu terus mendekat, masih melayang dengan gerakan yang lambat, tapi tak terhentikan. Tawa tertahan itu kini terdengar lebih jelas bergema di udara malam yang dingin. Keringat dingin bercucuran di seluruh tubuhku, sementara nafasku semakin tersengal. Ketika akhirnya tubuhku tidak lagi sanggup, aku terjatuh di jalan setapak di tepi telaga. Aku coba membalikkan tubuh, berharap bisa melihat sekeliling untuk mencari jalan keluar. Tetapi, yang kulihat hanyalah sosok itu, semakin dekat, terus mendekat. Obor di tangannya masih menyala, menerangi wajahnya yang pucat tanpa ekspresi. Tawa tertahan itu terus terdengar, semakin menusuk telinga. Di saat itu tubuhku benar-benar lemas, aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Rasa takut yang luar biasa membekukan seluruh indraku, dan kemudian semuanya menjadi gelap. Aku kehilangan kesadaran. Beberapa saat kemudian ketika aku akhirnya tersadar, aku mendapati diriku berada di balai desa. Sekelilingku tampak wajah-wajah yang kukenal, Pak Haji Ramli, Pak Husni, Iwan, dan beberapa warga lainnya. Mereka menatapku dengan wajah penuh kekhawatiran. Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku masih terasa lemas, seolah energiku terkuras habis. Alhamdulillah, sudah sadar. Suara Pak Haji Ramli terdengar lembut dan penuh segar. Ia memberiku segelas air yang langsung kuteguk untuk membasahi tenggorokan yang kering.
Dengan suara yang masih gemetar, aku bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Iwan, ketika dia selesai dari toilet musola, dia tidak melihat keberadaanku di depan balai desa. Ia mengira aku mungkin sudah kembali ke pos ronda, tapi ternyata aku juga tidak ada di sana. Ia bersama Pak Husni kemudian mencariku di rumah, berharap aku mungkin sudah pulang, tetapi tetap saja aku tidak ditemukan. Merasa ada yang tidak beres, mereka memanggil Pak Haji dan beberapa warga lainnya untuk bergabung dalam pencarian. Bersama-sama mereka menyisir seluruh penjuru desa, hingga akhirnya sekitar pukul 3 dini hari, mereka menemukan aku terbaring tak sadarkan diri di tepi telaga. Cerita itu membuat tubuhku merinding lagi. Telaga itu, sosok itu, semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Apapun yang kualami malam itu, aku tahu satu hal pasti, ada sesuatu di telaga itu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia.